Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Syafira Kamal. Saya dari kelas akuntansi malam 1. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang akidah Islamiyah. Yang pertama adalah makna akidah. Dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata kerja aqoda yaqidu uqdatan. Artinya adalah arabtu, yaitu ikatan, al-jasmu, yaitu keyakinan yang mantap, dan al-ahdu, yaitu janji. Istilah akidah yaitu sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya, dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Dalam istilah Islam, akidah juga dapat berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Berikut adalah sumber-sumber akidah Islamiyah. Yang pertama adalah Al-Quran. Sedikit tentang Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui perantara Jibril. Bahkan jika dicermati, akan ditemui banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Yang kedua itu As-Sunnah An-Nabawiyah. Seperti halnya Al-Quran, As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun lafaznya bukan dari Allah, tetapi maknanya datang darinya. Hal ini dapat diketahui dari firman Allah. Dan dia Muhammad tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, ia tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Yang ketiga, Al-Ijma. Perlu kalian ketahui, Ijma adalah sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mutahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang yang sekedar tahu tentang masalah ilmu, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu. Sedikit saya tambahi yang keempat, yaitu akal sehat manusia. Selain ketiga sumber akidah di atas, akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal, serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya. Termasuk pemuliaan terhadap akal juga bahwa Islam memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan sifat akal yang memiliki keterbatasan dalam memahami suatu ilmu atau peristiwa. Berikut ini adalah beberapa pilar-pilar akidah Islamiyah. Yang pertama, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang kedua, keyakinan iman kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97-98. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu, dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Yang ketiga adalah iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.
Selanjutnya yaitu iman kepada para rasul. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Lalu, iman kepada hari akhir. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dan pilar-pilar akidah Islamiyah yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Quran surat yang ke-25 ayat 2. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Berikut yang perlu dibahas yaitu makna iman. Secara bahasa, iman adalah membenarkan tasdik. Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Pengertian imam secara umum adalah mempercayai dan meyakini semua hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Iman secara bahasa sendiri artinya adalah percaya, namun secara istilah yang seperti yang disebutkan di sini. Berikut adalah konsekuensi keimanan. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya, melebihi dan mencintai segala sesuatu yang lainnya, termasuk dirinya sendiri. Quran, surat yang ke-9, ayat ke-24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri, kerugian dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Lalu konsekuensi keimanan, yaitu mendengarkan dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-milah. Yaitu terdapat di Quran surat ke-24 ayat 51 sampai 52 dan Quran ke surat 33 ayat 36. Di situ teman-teman bisa lihat isi kandungannya. Selanjutnya konsekuensi keimanan yaitu ridha terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya tanpa menghilangkan usaha. Quran surat yang ke-33 ayat 36. Isi kandungannya yaitu dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Berikut konsekuensi keimanannya yaitu loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya dan orang-orang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 257 dan Quran surat yang kelima ayat 51. Di situ teman-teman sekalian bisa melihat isi kandungan dari kedua Quran tersebut. Berikutnya konsekuensi keimanan. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
takut tidak mendapat kasih sayangnya, dan takut bermaksiat kepadanya. Di sini terdapat pada Quran surat ke-33 ayat 39 dan Quran surat 35 ayat 28, di mana Quran surat 33 ayat 39 menyebutkan, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Sedangkan Quran surat ke-35 ayat 28 menyebutkan, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Konsekuensi keimanan selanjutnya yaitu berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Terdapat pada Quran surat ke-6 ayat 114. Berikut itu adalah isi kandungannya. Konsekuensi keimanan selanjutnya yaitu selalu beramal saleh, meninggalkan maksiat, dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Terdapat pada Quran surat ke-103 Quran surat ke-103 ayat 2 sampai 3, Quran surah ke-33 ayat 23, Quran surat 49 ayat 15. Ada 3 isi kandungan dari konsekuensi keimanan tersebut. Berikut ini adalah sifat-sifat orang beriman. Jika disebut nama Allah, bergetar hatinya karena cinta, harap, dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran, bertambahlah keimanannya dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Quran surat ke-8 ayat kedua. Senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang fakir, miskin, dan anak yatim. Quran surat ke-8 ayat ketiga. Berikutnya yaitu beriman kepada rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun. Berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Quran surat ke-49. Hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Yang pertama, ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman pengagungan serta takut kepadanya. Quran surat ke-35 ayat 28. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya, keanekaragamannya, dan kesempurnaannya. Quran surat ketiga ayat 191 dan 192. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Quran surat ke-83 ayat 14. Lalu ada beberapa buah keimanan. Yang pertama, membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan, yaitu hakiki. Yang hakiki yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Kisah Rib'il bin Amir. Yang kedua, membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid. Karena yang memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tersebut di dalam Quran surat ke-4 ayat 78 dan Quran surat ke-3 ayat 145. Selanjutnya, yang ketiga yaitu merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya, ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat berupa perlindungan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257.
Yang kedua petunjuk, Quran surat ke-22 ayat 54. Yang ketiga pertolongan, Quran surat ke-40 ayat 51. Yaitu selanjutnya penjagaan, Quran surat ke-10 ayat 98. Lalu dikokohkan kedudukan, Quran surat 24 ayat 55. Dan diberkahi baik dari langit maupun bumi, Quran surat ke-7 ayat ke-96. Selanjutnya tentang buah keimanan. Yang keempat, yaitu hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dan cahaya hidayah Allah, sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Quran surat ke-48 ayat 4, di mana disebutkan, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sekian presentasi dari saya, Tiara Syafira Kamal. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Saya di sini baru belajar. Kesalahan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.